Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan kesehatan, kenikmatan panjang umur, kenikmatan keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita dapat melakukan beberapa aktivitas, melakukan beberapa rutinitas keseharian kita, melakukan ibadah yang diperintahkan oleh Allah dengan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat ma'assalam tetap kita haturkan dan tidak bosan-bosannya kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kelak kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah, dan semoga kita diakui sebagai umat beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Kawan-kawanku sekalian, di sini kami akan membahas sedikit tentang sifat sabar. Kawan-kawan sekalian tentu mengetahui bahwasanya selaku hamba Allah, selaku umat manusia, umat Islam, kita dituntut untuk memiliki sifat sabar, memiliki kesabaran dalam berbagai hal, baik itu ditimpa musibah maupun mentaati perintah-perintah Allah. Seperti yang saya katakan barusan, bahwasanya bersabar itu di dalam syariat itu ada 3. Yang pertama, bersabar mentaati perintah Allah, dan yang kedua bersabar menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, menjauhi segala yang diharamkan oleh Allah kepada kita. Dan yang terakhir, bersabar dalam menerima takdir buruk maupun baik. Nah, di sini kita akan mengulas sedikit tentang 3 hal tersebut. Yang pertama, bersabar dalam mentaati perintah Allah. Yang dimaksud di sini adalah ketika kita melakukan ibadah, melakukan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah, patutlah kita bersabar. Karena mengapa? Ketika kita tidak bersabar, kita mengandalkan ego kita, percuma, tidak ada hasilnya. Seperti contoh melakukan sholat tahajud. Sholat tahajud dilakukan di tengah malam hari. Kita harus bersabar untuk bangun tengah malam, kuatkan raga kita untuk bangun malam melakukan sholat tahajud. Dan contoh yang kedua seperti halnya para hafidh, para penghafal Al-Quran, patutlah mereka mempunyai sifat sabar dan istiqomah dalam menghafal Al-Quran, dan yakin bahwasanya kita para hafidh, kawan-kawan para hafidh, yakin bahwasanya dapat menghafalkan Al-Quran dengan baik dan benar, seperti itu. Dan yang nomor 2, kita dituntut untuk bersabar dalam menjauhi apa-apa yang diharamkan oleh Allah, apa-apa yang dilarang oleh Allah kepada kita. Seperti halnya ketika kita hendak bermaksiat, ketika hendak melakukan larangan Allah, patutlah kita berpikir, patutlah kita tekan hawa nafsu kita dengan bersabar, bahwasanya ketika kita melaksanakan atau melakukan kezaliman, melakukan larangan-larangan Allah, kita harus berpikir bahwasanya hal tersebut dapat merugikan diri kita sendiri, dapat menyebabkan kita menjauh dari Allah, dapat menyebabkan kita berdosa, seperti itu. Yang ketiga yaitu bersabar dalam menerima takdir baik maupun takdir buruk. Di sini
Yang dimaksud adalah menerima takdir baik, seperti halnya ketika kita diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah, diluaskan rezekinya, kaya raya di dunia. Kita harus bersabar dengan cara bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, bersyukur tersebut salah satu bentuk kesabaran kita menerima takdir baik yang diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bersabar menerima takdir buruk, seperti halnya kita diberikan musibah, kita diberikan cobaan, diberikan apalah yang sekiranya itu membuat hati kita, membuat raga kita mengeluh, seperti itu. Seperti halnya sekarang kita dilanda oleh pandemi COVID-19. Patutlah kita bersabar dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pandemi ini segera berakhir. Seperti itu. Di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan bahwasanya di dalam Al-Qur'an insyaallah surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala bis-sabri was-shalah, dengan cara bersabar dan juga melaksanakan salat. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bersabar. Maksud ayat di sini adalah ketika kita dilanda musibah, ketika kita meminta solusi, meminta pendapat atau segala macam jalan keluar, patutlah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersabar. Dengan cara bersabar, tahan nafsu kita, tahan ego kita, tahan amarah kita, tekan sekuat-kuatnya sampai kita bersabar. Dan juga bisabri wassalah, dengan cara sholatlah, memintalah kepada Allah, doalah kepada Allah agar dimudahkan segala urusannya. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Maka dari itu semoga kita selaku umat Islam memiliki sifat kesabaran, memiliki sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dicap oleh Allah sebagai orang-orang yang beriman, sebagai orang-orang yang bertakwa, sebagai orang yang memiliki sifat sabar. Karena mengapa? Ketika kita tidak mempunyai sifat sabar, kita akan terjerumus ke dalam hal-hal yang buruk, seperti halnya contoh kita tidak bersabar, kita andalkan ego kita andalkan amarah kita, hawa nafsu kita. Patutlah kita ketika kita menentukan suatu keputusan, ketika kita menentukan suatu perkara, mengandalkan ego kita, mengandalkan emosi kita, maka perkara tersebut tidaklah baik. Ketika kita menggunakan hati nurani kita dengan cara bersabar, akal yang jernih dalam menentukan suatu perkara atau jalan keluar, pastilah hal tersebut akan tentu baik bagi kita. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan kepada kawan-kawanku sekalian. Apabila ada tutur kata atau hal yang menyinggung di hati kawan-kawanku sekalian, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan juga semoga kita kelak diakui oleh Nabi Muhammad
diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW di yaumil qiyamah, dan juga semoga kita dicap sebagai umat, sebagai orang yang memiliki sifat sabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.